Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Bapak Ibu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang hikmah atau filosofi atau manfaat dari sholat. Jadi sholat ini merupakan salah satu ibadah yang pokok di dalam agama Islam, ibadah yang paling serius. Maka ketika sholat kita tidak boleh bermain-main. Nah, ini sholat. Dan sholat ini termasuk ibadah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan nanti sedikit tentang hikmah atau filosofi ibadah sholat. Sholat itu menurut bahasa itu artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah yang biasa kita kenal adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ibadah sholat ini merupakan ibadah yang istimewa. Bagaimana keistimewaannya? Sekaligus bagaimana hikmahnya? Bagaimana filosofi sholatnya itu sendiri? Yang pertama, bahwa ibadah sholat ini adalah merupakan termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa adik? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sholat ini termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Berarti ini harus ditunaikan. Karena Nabi dulu ketika didatangi oleh seseorang yang sangat hitam, tinggi besar, pakai baju putih, tanya, akhbirni anil Islam, berilah saya kabar tentang Islam. Islam gue apa sih? Nah, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa dan haji bagi yang puasa. Anak-anak ini pengen naik haji apa tidak? Mulai sekarang berdoa, ya Allah berikanlah saya kesempatan naik haji. Terus besok kalau jalan-jalan ke pasar atau ke toko atau kemana, beli gambar Ka'bah, tulis saya ingin ke situ ya Allah. Jadi pengen, ya. Atau ketika kita habis sholat kita berdoa mohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk naik haji. Nah, di sini juga sudah banyak di Perumnas yang alhamdulillah sudah naik haji. Macam-macam caranya. Dan haji itu tidak mesti orang kaya, nggak mesti, tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja mungkin kita ini merasa bukan orang, tapi bisa dihajikan orang. Nah, kembali kepada yang tadi, ibadah sholat ini termasuk rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 cakarayam. Nah, 5 tonggak utamanya: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ini harus benar-benar dilaksanakan. Nah, maka sholat ini termasuk ibadah yang pokok.
ibadah yang utama dalam agama Islam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah sholat itu melatih kedisiplinan. Nah, apa Adik? Melatih kedisiplinan. Adik kalau masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Berarti jam 7 harus sudah ada di sekolah. Itu disiplin namanya. Misalnya pulang jam 1 siang atau pukul 13. Itu disiplin berangkat dan disiplin pulang, disiplin belajar dan seterusnya. Nah, sholat itu di antara hikmahnya adalah melatih kedisiplinan kita. Nah, begitu waktu azan tiba, waktu sholat tiba itu sudah diberitahu oleh jamnya. Nanti waktu isya jam berapa itu tulisannya? 19 lebih berapa? 19.23. Nanti pukul 19.23 sudah boleh menunaikan sholat isya. Maghrib jam berapa itu? 18 lebih berapa? 18 lebih 07. Nah, itu waktunya sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Lewat apa? Lewat peredaran matahari. Itu pukul 18 lebih 7 menit itu pas matahari tenggelam di ufuk barat sana. Ya kan? Jadi kalau kita nanti belajar ilmu falak atau ilmu tentang perhitungan perjalanan bulan dan matahari, itu nanti akan diketahui waktu maghrib itu jam berapa. Nah, di Majenang dan sekitarnya itu sekitar pukul 18 lebih 06 menit atau 07. Nah, kemudian ke Jakarta nanti beda lagi, selisih 5 menit. Ke Jogja beda lagi sana. Di sana pukul 18 berarti ya. Nah, selisih 7 menit karo Jogja disit nembe kene. Nah, begitu. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, maka Allah berpesan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Dalam surat An-Nisa ayat 103 ini disebutkan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Fardu yang ditentukan waktunya. Sholat zuhur itu nanti ketika matahari tepat di atas kepala kita sudah geser sedikit ke arah barat. Jadi kalau kita ada ini nancep barang ini, kalau udah ada bayangannya sedikit itu sudah memasuki waktu zuhur, begitu dan seterusnya. Nah, pertanyaan kita sekarang berarti sekarang masih waktu maghrib. Kalau sekarang sholat isya sah apa tidak? Tidak bisa. Kecuali pada sholat di perjalanan atau yang biasa disebut dengan sholat jamak, ya, atau dikumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya. Itu boleh kalau di dalam perjalanan. Tapi kalau kita tidak dalam perjalanan, kita mukimin yang tetap, yang tidak ada halangan secara syar'i, maka sekarang adalah waktu maghrib. Tidak boleh melaksanakan sholat isya siki. Laku sholat sisan gawe lah. Laku sedina pisan bae lah. Siki sisan gawe. Aku bar sholat maghrib, Allahu Akbar, rampung sholat maghrib 3 rakaat, ropel sisan karo ngisane. Nah, ngisane pirang rakaat 4 rakaat rampung karo subuh sisan. Rong rakaat. Bar subuh kemen sisan gawe karo duhure sisan 4 rakaat, karo ngasare sisan 4 rakaat maning 17 rakaat. Bisa wis rampung iki. Kene kowe ket mau tek titene gene ora sembayang, aku sembayang mau tek rapel dari siji. Enggak boleh itu. Nah, sholat subuh ya 2 rakaat. Ora kena ditambahi, ora kena dikurangi. Lah sholat subuh masa 2 rakaat, tok tangi
turu-turu si bergas si sehat, ya, tambahi siji maning. Nah, boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi sholat itu melatih kedisiplinan. Sholatnya sudah ditentukan waktunya oleh Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103 yang sebagai patokan waktu-waktu sholat itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi saya bacakan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Ya. Jadi sholat apabila kita tunaikan dengan baik, maka akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, terjauh dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, yang maksiat terhadap diri sendiri maupun yang merugikan orang lain atau bermaksiat terhadap orang lain atau bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang benar itu adalah sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ini bagaimana supaya ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sholat kita itu. Nah sholat kita ini hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baik. Sholat sing temenanan ya. Ini adik-adik khususnya juga kita kadang-kadang sholatnya madhepnya maring kiblat ngana. Sholat madhep ngidul ya ora? Aku pengen sholatnya madhep ngidul lah. Mari sekarang kidul. Gak boleh ya. Nah terus orang yang sholat itu, ini sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu, terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Ya, misalnya ya, orang yang sholat itu mestinya dia terjauh dari berbohong, seneng lombok. Pati-pati sholat jamaah misalnya nang masjid balik-balik malah goleti sandale wong dia. Wah itu berarti rumah papa gak bicara benar. Jadi kita ini menjaga nilai sholat tidak hanya ketika sholat tapi ketika di luar waktu sholat. Contohnya nang pasar, wong nek sing sholat kue orang kenang lomboni barangnya elek diomong napi. Oh iki berarti iki pelengnya lebih banget iki. Oh istok kayak lebih banget karo gula pasir kayak lagi gie. Oh karo gula Jawa kayak lagi gie, karo gula aren apa maning lho. Cicipi sok cicipi. Nah sing dicicipi gue delale sing nang ngisor gue akeh pelem sing wis ora apik sing kecut. Wah Jawa ditimbang sing direok sing nang ngisor. Sing direok nang ngisor bojoke tekan ngomah ana. Tuku 5 kilo dibagi-bagi. Mau jadi bagi ngene kecut. Wah. Kecut letek kan. Kisi pelem nunggu dipangan apa nggo lotek kiye. Nah, gue ora kenang lombone. Ya umpamane ngomong barange gue ki ana sing legi, ana sing kecut. Ya umpamane sing kecut kan cocok, kok sing wong nyidam ya. Terus nggo lotekan, itu cocok. Utawane nggo dirujak, utawane digawe manisan misalnya. Nah ini kemudian mengurangi timbangan. Nah, sing kudune sekilo anget dadi sekilo adem malah kurang. Nah, dibanduli karo krikil malah watu mandan gede. Bakul salak sing kudune salak wis sekilo misalnya isine 10. Karena nang kene dibanduli timbangan bebeke kowe dibanduli karo watu, salake mukur 8 sekilo misalnya. Kan itu merugikan, nah, itu perbuatan yang licik gitu. Nah orang yang sholat itu terbebas, terjauh dari perbuatan yang demikian itu. Pati-pati sholat terus misalnya ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, ngomongnya porno, itu nggak boleh. Iya, jadi nggak boleh
Ini hikmah yang ketiga, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sholat dijaga, nang sekolahan, nang pasar, nang tempat kerja. Nah ini. Kemudian yang keempat, sholat itu menjadikan hidup kita ini tenang. Ya, menjadikan hidup kita ini tenang. Kenapa? Karena kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing salat kuwe kudune uripe tenang, ayem. Jadi wong sugih ya tenang, jadi wong sing ora sugih ya tenang, ya. Jadi pejabat ya tenang, ora jadi pejabat ya tenang. Biasa kok. Jadi pejabat itu dia namangsane ya. Nah, mau jadi pimpinan, jadi kepala, jadi bos, jadi direktur, apa selamanya ada masanya, ada waktunya. Jadi pimpinan, jadi pejabat, nah, ada masanya, ada waktunya. Maka semua kondisi itu akan menjadikan tenang ketika kita itu menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu. Maka kita ini belajar karena sholat gue sini doa tok, ya, mulai dari awal, ya, doa iftitah sampai dengan tahiyat itu di sini doa, di sini doa mohon kepada Allah. Maka kita kalau bisa sedikit misalnya dalam surat Al-Fatihah misalnya, ihdinas sirotol mustaqim, ya Allah tidok nanyong dalan sing lempeng kan iku intine. Lah nang Gusti Allah kok ditidokna. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Itu doa. Maka kita ketika baca Al-Fatihah mulai kita serius, madep mantep. Nah, kan lagi nyembah maring Gusti Allah. Salat itu satu-satunya ibadah sing sirahe nang isor kan ukur salat tok. Liyane langka. Haji ya mlaku-mlaku ngegleng-ngegleng. Ngalor ngidul, Safa Marwah muter-muter, tawaf, terus uga jagongan. Ketika wukuf nang Arafah, haji kowe anu jalan-jalan. Jalan-jalan, jekong, terus ngengkrek mlaku-mlaku. Bademi malah pun bandemi waktu karo krikil, tong. Karo krikil ora kena karo sandal. Ya, lempar jumroh kowe. Terus mlaku-mlaku Safa Marwah. Kowe ngetutna mien lagi zamane Nabi Ibrahim kowe. Muter-muter Ka'bah, tawaf. Ibadah santai. Ya, bisa disambi. Nah, kalau sholat nggak bisa. Nah, jadi sholat gue ibadah sing ora bisa disambi karo liyane. Nah, ini hidup kita ini menjadi tenang karena apa? Karena itu kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita langsung nyembah maring Gusti Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan begitu. Kemudian nanti sujud lagi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar, lagi Maha terpuji. Luar biasa memuji Allah. Kemudian kita berdoa, Robbi fili warhamni wajburni, dan seterusnya. Kemudian kita dalam doa kita juga berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Atau yang pakai kabiro walhamdulillahi katsiro, dan itu isinya doa. Coba dibuka nang Google ya, arti bacaan doa sholat. Nah,
itu luar biasa. Maka dengan sholat ini akan menjadikan hidupnya tenang karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 38. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi sholat itu adalah sebagai bagian dari berzikir kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tentram atau tenang. Nah, okay. Jadi artinya ayem nek wis kemutan karo Gusti. Kemutan karo liyane merekna mumet tuli. Ngono, kemutan karo liyane Gusti itu merekna teng-tengan. Kemutan duit bae ngono. Ndek duit akeh ya bingung. Orang ndek duit ya bingung. Ngono ndek duit akeh sik jenengan ndek duit 1 triliun lho ora bingung lho. Wis simpen nang ndi ya? Simpen ngisor bantal kok bukan wong ngene. Simpen nang lemari, mbok lemari nang kok macam-macam lho wis. Simpen nang kandi pe ya. Wah, ini. Bingung. 1 triliun, kudu 1 miliar, 1 triliun, pirang drebuk. Misalnya. Nah, orang yang mengingat Allah dia akan tenang. Siki kemutan karo siapa? Misalnya ke bocah-bocah nom kemutan karo cewek ngono. Merekna mumet kowe. Merekna oleng bisa malah kowe. Merekna dimikir boy ngalamun banyak kali batru karo ngalamun iki. Wes pokoke nek mikir liyane Gusti Allah kowe merekna mumet, tapi nek mikir kemutan karo Gusti Allah merekna tenang. Kecuali kemutan karo liyane kowe karena Allah Subhanahu wa taala. Kemutan nggih. Jelek delong kaya nang ngaring Gaza, nang ngaring Palestina, bocah-bocah sing pada kaya iki. Nasi poso ngono ki mlaku-mlaku ana puteng. Protol sikile. Nah, kita mengingat karena Allah kita kasihan, simpati, mendoakan dan kita mengirimkan bantuan misalnya. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya. Hikmah yang keempat adalah dengan sholat ini sebagai mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian yang kelima, sholat itu adalah jalan menuju takwa. Jalan menuju takwa. Wong sing ora sholat ya angin pun dadi wong sing takwa. Tapi wong sing sregep sholat, kowe mengko arep dadi wong sing bertakwa maring Gusti Allah. Kayak dene nang aring surat Al-Baqarah ayat awal-awal ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini, jadi antara lain ini adalah hikmah sholat, yaitu jalan menuju takwa. Surat Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. Dah ya. Terus yang nomor 6. Ya, yang nomor 6. Dicatat ya adik-adik ya, dicatat. Dicatat itu enggak buku, naik pengajian aku enggak buku. Kuliah filosofi sholat. Yang keenam, ibadah sholat itu adalah ibadah yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumil hisab besok. Wong pada mati kabeh semalam dunia, wis pokoke dina kiamat pating jelerit. Ya. Nah, setelah kiamat datang nanti semuanya mati, kemudian dibangunkan pada yaumul ba'ats, dikumpulkan pada yaumul mahsyar, lalu dihisab, dihitung.
Kira-kira kono piye ya anak-anak ini, remaja dan kita-kita ini, banyak perbuatan baiknya apa buruknya? Jajal hitung sedina ge banyak berbuat baik apa berbuat yang tidak baik? Ya, masalah niku. Nah, maka sholat itu nanti yang akan pertama dihitung. Sholatnya kepriwe? Nah, maka Rasulullah berpesan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluhalahu sa'iru amalihi, fa in fasadat fasadalahu sa'iru amalihi. Anggar sholatnya apik liyane melu apik, nek sholatnya rusak liyane pada melu rusak. Sono anggar sholat orang genah biasanya wong ya orang genah, tapi nek sholatnya main biasanya liyane melu main. Ini secara lahiriah. Maka nanti yang akan pertama dihisab antara lain adalah anggar sholatnya wis belang benteng ora karu-karuan luput. Lah sholat sing arep nggo nulungi dhewek. Ditakoni, kamu melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin? Ya kadang-kadang. Wah, kadang sholat, kadang ninggalna sholat, kadang ora sholat. Jadi sering orang sholat. Sholatnya kapan gue? Ya seminggu pisan. Seminggu pisan naik jemuan. Gue pendek lagi mood, lagi bombong. Jemuan. Males banget aku jemuan, aku naik jemuan ngantuk. Nah misalnya. Terus sholat apa maning? Ya kadang sholat sing setahun pisan lah. Sholat sinang lapangan. Sholat apa? Idul Fitri. Idul Fitri tok, Idul Adha be. Nah ora lah Idul Adha wong ora akeh. Wah, ki salate tok ditakoni wis ora karo-karuan. Lha kok salate bisa apa ora dongane? Dongane ora bisa kok intine pokoke Allahu Akbar tok lah. Lah ora diulang ya diulang, tapi aku ora ngrungokna. Nah, misalnya. Nah ini pertama dihisab, makanya mari kita perbaiki sholat kita masing-masing. Bisa jadi kayak sini siap-siap rajin sholat 5 waktunya ya. Nah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh pamane kawanan langsung wudu, langsung sholat. Ngesuk aja kawanan maning. Kawanan sambil dina nganti 3 tahun. Ya kawanan sedina 2 dina, ngomong itu anu kae ngrewangi dadi rewang hajatan tekan jam 3 bengi turu tangi-tangi wis jam 7 salat. Lah sing perlu ya main temen kae ya salat duha. Wah orang ngerti anu salat subuh kawanan. Pikirane salat duha. Ya pisan pindho umpamane anu wong sing jenenge turu kadang-kadang nalak sing gugah bapake lagi ora nang omah, ibune ora nang omah turu dhewekan misalnya. Tapi begitu bangun kemutan salat. Lah biyen aku ora salat kepriwe ya njaluk ngapura maring Gusti Allah. Yes ya, ini yang nomor 6. Kemudian yang ketujuh, sholat itu mendidik akhlak. Men akhlaknya apik kon pada rajin sholat 5 waktu. Kemudian sekolah-sekolah sekarang ya sudah sholat duha, ya, sholat duhur berjamaah, ya. Kemudian kita di masjid-masjid, di musola-musola juga demikian. Wong sing ora sholat gue nanti dia akan sulit dibina akhlaknya. Untuk menuju kepada akhlakul karimah itu syarat anak itu kita ini semuanya sebagai orang Islam itu harus rajin sholat 5 waktu. Jika agamanya apa Kang? Ya Islam, percaya kalau Gus percaya sholat orang. Ya kadang-kadang sholatnya kapan gue? Setahun pisan.
setahun pisan nang arep dhewek nganggo sorban putih, kupluke putih, nggawa sajadah gede anyar wangi banget setahun pisan. Naudzubillah min. Tapi ya mending gelem sholat. Moga-moga sedurunge mati wis rajin sholat 5 waktu umpamanya. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Ma'arij ayat 22, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Manusia gue senengane ndresula apa? Ndresula bahasa nome siapa baca nome? Seneng grundel. Seneng ngedumel, berkeluh kesah. Bahasa Jawane apa ya sing kepenakan niku? Seneng ya apa-apa diomong. Lah udan bae kaya Gusti Allah ora ngadil temen. Nah, gue keluh kesah. Wis bahasa kayak gue diwehi panas. Bahasa diwehi panas. Lah gini panas bae. Diwehi udan dresula, diwehi panas dresula. Nah, gue wong akeh sing kaya gue. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Jadi yang lagi susah keluh kesah, ya. Wa idza masyahul khairu manuan, apabila ditimpa dia atau mendapatkan kebaikan dia amat kikir. Diwehi ujian berkeluh kesah dresula, tapi nek diwehi nikmat nang Gusti Allah kowe wonge dadi kikir, medit. Contohnya mau diwehi rezeki nang Gusti Allah 1 triliun. Ya poro-poro 2,5% go zakat. Nah, infake sedekah apa amal jariah 1 triliun diceketem dhewekan. Nganti saking bingungnya boleh jaga duit nganti orang kau berlunga nyekeli duit bae 1 triliun. Nganti kencotan orang kau berlunga-lunga nyekeli duit 1 triliun. Nganti wetenge larang nganti mriyang nyekeli duit 1 triliun, akhirnya mati ora kewenangan nyekel duit 1 triliun. Naudzubillah min. Kowe wong sing betitil kaya niku disindir nang Gusti Allah. Wa idza massahul khairu manu'an. Tapi yang demikian itu oleh Allah disebut illal musallin, kecuali orang yang sholat. Angger kowe mau sing ule duit 1 triliun wonge salat, ya salat bae maring masjid. Duitnya ditinggal nang omah wis tawakal disimpen nang aring kotak dikunci gemboke bae 3. Wah, maring masjid, bareng masjid terus bar kowe nemoni karo pengurus masjid ke masjid katanya kowe apa ya siapa bolong-bolonge kayak punya duit 1 triliun kayak tak sumbangan nang aku nang kene 1 miliar ya. Misalnya luar biasa. Ya, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat itu orang yang tidak suka berkeluh kesah. Diwehi udan, alhamdulillah udan. Terus diwehi panas, alhamdulillah panas. Diwehi adem, alhamdulillah adem. Turunnya bisa angler. Diwehi apa maning, alhamdulillah. Uli duit rezeki sedina 20.000, alhamdulillah. Uli 50.000, alhamdulillah. Uli 1 triliun, alhamdulillah. 1 triliun bu pira gue duitnya, nolnya pira gue. Rolas sampai ya 1 triliun. Kayak banget lah Islam. Nek duit bahasanya 1.000 kan wis biasa. Ya ceritanya 1 triliun wae lah. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap menjaga sholatnya. Jadi sholat orang ukur pisan tok. Baru lihat duit 1 triliun sholat, baru gue terus orang sholat maning. Nah ini
misalnya ada orang yang minta dukungan rajin sholat, baca wis kayak gue bar ora didukung ora sholat, nah ini luput. Jadi sholatnya itu tidak tergantung kepada situasi. Nang kene rajin sholat, besok nek pada maring Jakarta rajin sholat ya. Sing digoleti nek maring ndi kowe mengko pertama kali adalah sholatnya nang ndi. Oh, mesti digoleti ndi madange nang ndi. Ngono iku biasane nggih, madange ki nang ndi ya. Nah, siki diganti, ki engko sholatnya nang ndi. Kok gar maring Jogja kira-kira kok maghrib kowe nang maring daerah endi ya? Oh, maghrib kowe nang maring daerah nang ngaring Ambar Ketawang. Ya wis kene nang ngaring Ambar Ketawang sing misale masjide kepenak ana karo mangan, ana jajane pirang-pirang. Geng aja nganti kok bali duite dari kasih kutunya dientekna lho. Nah, misale mangan ya. Ya boleh kita punya. Tapi jangan lupa kita juga harus menyempatkan diri mengingat kepada Allah yaitu dengan sholat itu. Lah ngono nang dalan ya angel salat. Siapa ngomong nang dalan malah kepenak salate. Di perjalanan itu lalu dipermudah salate. Sing maune papat uli kon dadi salat loro. Tapi sing telu ora bisa 1,5. Salat maghrib ora bisa di kosor. Isya bos bisa. Duhur bisa. Nah. Ya, ini antara lain. Sholat nang pesawat niki Bapak Ardani ya waktu menunaikan ibadah sholatnya karo jagong nek kono weruh ya anak-anak karo guyu kayane Allahu Akbar ora tau nang omah Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Allah sujude ora maring lantai pesawat kaya gitu lho wis Allah aja wudune kepriwe nang pesawat kan wudu kabeh banjir ngelawat pesawate kongslet. Wo kabel tok isine kae. Nang pesawat ku laka banyu kecuali banyu sing dipejet kae. Oh banyu garoni gede-gede. Kena tilang nek nggo banyu akeh. Tayamum, lha tayamum apa ana debu nang ngaring pesawat. Tayamum nang ngaring jog, mbok ana kepenak banget nang jog kuwi. Plek wis tau. Plek nang tangan sah. Penak mbok malah nang kene yo ora ulih wong banyu pirang-pirang. Salate anu karo jagong anu wong bergas waras ora dalam perjalanan lapor salate karo ndek ombak kaya nang pesawat kae. Penak temen kae salate kaya gitu Allah kan. Assalamualaikum. Ya, itu gue sholat nang dalan malah kepenak. Terus ana maning sholat wong mriyang. Anak gue wong mriyang malah ora sholat ini lucu. Orang itu selama akalnya berfungsi dia wajib sholat 5 waktu. Patokannya apa? Akal. Nek akale esi waras berarti wajib sholat 5 waktu. Kecuali akale wis mandan kongslet. Tangi-tangi subuh anu darani tangi awan sholat duhur wis mandan kongslet wis jenenge pikun esuk-esuk Pak jeneng 4 rakaat berisik mbok sing duhur bingung sing makmum nang gurine jeneng sholat subuh meneng bae malah 4 rakaat nah wis misalnya terus kalau orang yang punya halangan secara syar'i ya itu boleh tidak sholat malah nek sholat ora uli contohnya ibu-ibu yang lagi datang bulan atau menstruasi atau haid tidak boleh sholat tapi nek wis rampung ya kudu cepet-cepet sholat aja lah nanggung wis nah ini yang ketujuh tadi adalah mendidik akhlak kita supaya memiliki akhlakul karim. Nek mriyang ya sholat sebisane ya, ngesuk umpamane kono ya anak-anak, ibu-ibu kita semuanya mriyang kuwi malah kesempatan
wong mriyang kuwi akeh kesempatan berbuat baik ibadah kepada Allah. Ganjarane wong sing mriyang nek sabar uli ganjaran akeh, sing nunggoni juga mendapatkan pahala kebaikan yang banyak. Asalna sing nunggoni sabar, asal golek mriyang sabar. Mriyang jenenge terus bae. Wong nunggoni malah terus bae. Ikam yang buah, mari-mari iki ora putih wong buah malah bersudah buah. Sing mriyang ya pada buah iki Gusti ora ngerti banget iki. Ngerti-ngerti lagi embret iki aku malah digawe mriyang. Oh, malah ora salat. Nah, luput kowe jenengan. Tapi kalau sabar, tetap salat, kowe pahalanya luar biasa. Maka tadi saya nengok teman yang sakit juga tergombong begitu. Wong mriyang kuwe sumbereng pahala. Maka orang yang sedang sakit itu perbanyaklah mengingat kepada Allah. Tapi nek sing ora mengingat kepada Allah, ya gue sing luput, malah tambah dosa. Saya dulu pernah itu ketika di rumah sakit nunggoni ibu itu 3 bulan, anak wong nang sandinge ora sholat ya. Mriyang ora sholat. Ngomong jadi dipanggil nang Gusti Allah malah dalam kondisi ora sholat. Nah itu sing keliru. Nah kemudian yang ke-8, sholat itu menyucikan jiwa raga. Nah nek arep sholat ini wudu gisit. Umpamane bar pipis, mohon maaf, otor langsung wudu. Orang kenal kudu suci disit, suci badane, suci pakaiane, suci tempate. Sholat nang kandang wedhus. Ya ora kena. Harus di tempat yang suci. Misalnya nang karangan ya nang karangan sing kira-kira langat tembeleke. Aja nang kono wis ngerti-ngerti akeh semendile akeh tembeleke. Malah sholat nang kono. Golek tempat sing suci dulu. Nah ini dulu ayah saya tuh kalau sholat dia kan ke sawah, mangkat jam 6 balik jam 6. Sholat duhur dan asar itu di sawah, nang sawah. Jadi nang suketan terus digelar gak usah jadah. Utawane nek sing ora nang ngaring nggon nang galengan. Tapi kudu menjaga keseimbangan. Nek ora menjaga keseimbangan sholat nang galengan bisa kagak malah dari jaganan gitu. Tahiyat akhir kan madan miring aja gitu. Nah, galengannya lu galengan pas. Hati-hati gue. Lo gunung sawah anu pas sawah benyek madan jero. Tulung-tulung rejang. Lah sing ngulungi. Ditane malah nginum banyu orson. Nah, sholat itu menyucikan jiwa dan raga. Nah, jiwanya juga menjadi bersih. Jadi sholat 5 waktu itu seperti mandi. Sedina gua adus ping 5, mbok resik ya. Nah, kan dosa, engko sholat maning, engko dosa maning, sholat maning kebusak maning, dosa maning kebusak maning, kayak gitu terus. Jadi sholat itu untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa di antara satu sholat dengan sholat yang lain. Nah misalnya sedikit berbuat salah di waktu habis maghrib, mengko dibusak nang ngaring sholat isya, kayak gitu dan seterusnya. Nah ini secara kejiwaan juga akan menyucikan jiwa kita dan raga kita. Ya sholat kan orang mungkin kotor ya. Orang mungkin kena najis dan seterusnya. Maka dalam keseharian ini sholat itu akan mencerminkan kesucian jiwa dan raga. Nah yang ke-9 ini yang terakhir, sholat itu akan menjadi penolong kita. Akan menjadi penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ini wonten surat Al-Baqarah ayat 45.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang demikian itu sesungguhnya sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi wong sing ora khusyuk kuwe, wong sing ora salat kuwe ya nu abot. Ya. Wong sing ora tau salat arep salat kuwi abot. Wong sing ora tau mari masjid arep masjid rasane abot. Jadi nang sikile kaya ana bandul watu sekintal arep mari masjid. Tapi nek sing wis biasa, ana sikile malah kaya ditarik-tarik kaya nang malaikat. Ngene kaya gue. Ora kerasa. Begitu adzan langsung krek makan. Iya kelalen aku ora sarung, celana pendekan bali maning saking semangatnya. Ibune ngkrek begitu adzan krungu adzan ngkrek tekan bodoh, dina kurang gambar rukuh piye. Kudune ketinggalan maning dari paling rambutnya paling putih, lalen piye astagfirullah. Saking semangat. Nah, sing kaya gue mau semangate gue, wong sing anggere diundang nang Gusti Allah cepet, gue mengko arep dikepenakna nang Gusti Allah. Panggilan terbaik di dunia ini adalah adzan, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ayo sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Ayo menang. Berarti kebalikannya, orang yang tidak mau untuk dipanggil itu berarti orang yang tidak mau menang. Wong sing cepet-cepet memenuhi panggilannya Gusti Allah, monggo cepet-cepet kono kepengen apa dituruti nang Gusti Allah. Ya Allah, aku kepengen duren tekanin kono. Orang jajal bukti, orang andel bukti nanti. Sing penting nek ana panggilan kang Gusti Allah cepet dipanggil, cepet dipenuhi. Apa baik gue? Khususnya sholat 5 waktu. Adi gampang na urusannya gue. Tapi lah, wong dipanggil sholat malah ngumai. Adan maning nembe adan mikir, adan maning bisik. Adan malah dumai. Wis ngumai ora sholat misalnya. Nah ini naudzubillah min. Maka sholat dan sabar dan sholat ini menjadi penolong. Wasta'inu bis-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sing kaya kowe mau abot kanggo wong sing ora biasa sholat, sing jenengane lale kowe. Fawailul lil musholli alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat gue kadang-kadang prok, lagi duitnya sholat, lagi duitnya langka ora sholat, utamanya dibalik. Lagi duitnya langka mah iya sholatnya rajin, kalau duitnya kelalen. Gue jenane lalai sahun. Utamanya orang yang suka menunda-nunda waktu sholat, lah mengkola, nembe adzan iki lah, nembe qomat iki lah. Lah nembe serekangat iki lah. Nembe rong rekangat kan ana patang rekangat sih bisa oman rong rekangat maning. Ala nembe rampung iki salate sing dawa wektune lah. Nah, bocah sing ana-ana. Ala tenang bae kowe sih dawa iki wektune. Salat, Pak. Astagfirullahaladzim, gede wis mlebu pengisa ki ya, urung sembahyang maghrib. Misalnya, gue si urip masih bisa tobat mari Gusti Allah. Angger nunda waktu sholat ora izin panggilan Gusti Allah dalam keadaan urung sholat padahal kudune wis bisa sholat. Nah, itu menjadi catatan tersendiri. Nah, niki 9 yang bisa kita petik hikmahnya dari filosofi sholat. Saya ulangi, yang pertama sebagai ibadah utama, yang kedua melatih kedisiplinan, yang ketiga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang keempat membuat hati kita tenang karena kita dekat kepada Allah, yang kelima jalan menuju kepada takwa, yang keenam pertama kali dihisab sholat itu besok pada hari kiamat,
Yang ketujuh, sholat mendidik akhlakul karimah. Yang kedelapan, sholat itu menyucikan jiwa dan raga. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, sholat dan sabar itu sebagai penolong. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.